Pada part ke-85 diambil dari light novel bab 216 sampai dengan 217, pertemuan Jin Rankandel dan Joshua Rankandel. Joshua juga tampak terkejut. Matanya sedikit bergetar saat dia menatap Jin. Tapi itu hanya sesaat. Segera, senyum licik muncul di bibir Joshua. Itu seharusnya menjadi pertanyaanku, adikku sayang. Kamu pembawa bendera sementara. Apa yang bisa membawamu ke pulau ini? Cukup sulit bagiku untuk menebaknya. Jin mencoba menilai situasi saat dia memeriksa Joshua. Mengapa Joshua tiba-tiba datang ke pulau ini? Apa dia bersama orang lain? Bagaimana dia menangani situasi ini? Banyak pertanyaan muncul di benaknya, tetapi dia harus menjawabnya dengan cepat. Aku tahu ini bukan jebakan, dan kamu tidak memancingku ke sini. Jika ini jebakan, kamu akan memastikan aku tidak pernah bertemu Kusan dan Beris. Dia telah mengirim bawahannya ke pulau ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan tinggal di daerah tersebut. Dan ketika dia melihat sambaran petir dan energi bayangan di atas pulau, dia datang untuk memeriksanya dan bertemu dengan Jin. Itu harus seperti itu. Joshua menjadi penasaran dan mulai melihat sekeliling. Dia sendirian. Satu-satunya kapal yang dia lihat di perairan di belakang Joshua adalah perahu kayu kecil. Ngomong-ngomong, aku senang bertemu denganmu. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Hah? Jin mengangkat bahu. Kurasa kita tidak seramah itu untuk senang bertemu satu sama lain dan mendiskusikan berbagai hal bersama, kan? Kita tahu detail kotor satu sama lain, jadi jangan berpura-pura malu. Sama seperti kamu tahu rahasiaku, saudaraku, aku tahu semua hal buruk yang telah kamu lakukan padaku selama ini. Ini diikuti oleh periode hening yang singkat. Jin dan Joshua saling menatap. Akhirnya, Joshua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu marah. Bisa dimengerti, ya, tapi tidak pantas. Jadi, aku harus menghukummu sebagai kakak laki-lakimu. Apakah kamu menerima pesan yang saya tinggalkan di laboratorium Kiddard Hall? Kamu tidak akan menemukan kematian yang nyaman seperti kematiannya. Jean Grey. Itulah pesan yang dia ukir dengan pedangnya setelah membunuh Kiddard Hall. Joshua mengangguk. Itu adalah pesan yang cukup mengesankan. Semua buletin meliput insiden itu, tetapi tidak ada faksi yang mengetahui bahwa Jean Grey adalah kamu. Kamu seharusnya membunuhku saat itu. Atau hari ketika kamu mengutukku ketika aku masih dalam buayan di Storm Castle. Shing. Jin perlahan menghunus Bradamante. Maka kamu tidak perlu menderita hari ini di tanganku. Jin telah memutuskan untuk membunuh Joshua. Dia tidak membawa bawahannya, dan tidak ada satupun saksi. Tidak perlu berhati-hati untuk mengawasi atau menilai situasi. Itu adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya tanpa konsekuensi. Dia tidak bisa melawan Joshua secara langsung, tetapi dia masih memiliki cukup energi bayangan. Pulau Bluebird yang sunyi ini akan menjadi kuburan Joshua. Haha. Cerita yang konyol. Ya, Jin. Kamu selalu seperti ini. Aku masih ingat betapa beraninya kamu memprovokasi semua saudaramu ketika kamu tiba di Taman Pedang. Mungkin kamu seharusnya membawa beberapa kesatria bersamamu, seperti ketika kamu menerima Luna. Pergi sendirian bukan urusanmu, kan? Aku mendapat kesan bahwa kamu hanya merasa nyaman dengan kesatria dan tetua di sekitarmu untuk melindungimu. Senyum Joshua menghilang. Di sisi lain, Jin tersenyum dan memasukkan shadow energy ke dalam pedangnya. Kekuatan ini. Kamu pasti menipu dirimu sendiri selama ini, mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu membuatku tetap hidup hanya untuk kekuatan ini. Kalau tidak, kamu tidak akan punya alasan untuk membuatku tetap hidup ketika kutukan itu gagal. Apakah aku benar? Tatapan Joshua tertuju pada pedang gelap Bradamante. Dia tampak terpesona olehnya. Keinginan gelap tersulut di matanya.
Kekuatan itu seharusnya menjadi milikku. Jin menggelengkan kepalanya. Kamu delusi. Ambillah jika kamu bisa. Kamu bahkan belum menghunus pedangmu. Jangan bilang kamu terlalu takut untuk melawanku. Tarik senjatamu, Joshua Rankandel. Mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Wajah Joshua memerah saat dia menghela nafas. Meskipun sejauh ini dia hanya menunjukkan trik liciknya kepada Jin, dia masih putra tertua dari Rankandels, wakilnya, dan seorang ksatria bintang 9. Dia tidak punya alasan untuk diejek oleh pembawa bendera cadangan. Kamu salah, adikku tersayang. Kekuatan Solderet? Ya, itu sangat diinginkan. Tapi apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa melawanku? Bahkan Maria pun tidak sombong seperti kamu. Joshua menghunus pedangnya. Bilah perak yang diselimuti aura pancarannya kontras dengan bilah beradamante. Pedang perak seran. Dia tidak menggunakan pedang yang diberikan oleh ibunya. Pedang pilihan Joshua adalah Dark Sword Kainer. Pedang itu dikenal sebagai pedang terbaik kedua dalam keluarga Rankandel, hanya dilampaui oleh Balisada. Itu adalah salah satu pedang simbolik keluarga. Dark Sword Kainer juga berkontribusi pada Joshua menjadi penerus menurut pendapat publik karena orang-orang berpendapat bahwa kepala keluarga di masa depan biasanya menggunakan Kainer sebelum mendapatkan Balisada. Tentu saja, apakah dia menggunakan Kainer atau seran, keahlian Joshua tetap tidak berubah. Atau apakah kamu mengandalkan sesuatu? Ya, itu tidak masalah. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak akan bisa menggunakan pedang setelah hari ini. Jin berkedip sekali saat Joshua berhenti berbicara. Ketika dia membuka matanya lagi, pedang Joshua sudah ada di wajahnya. Joshua telah menutup jarak 10 langkah di antara mereka. Dia tidak mungkin menjadikan provokasi itu sebagai acuan kehidupan masa laluku. Aku hampir terbawa olehnya. Apakah dia mengacu pada kehidupan masa lalunya atau yang sekarang, itu masih merupakan provokasi. Jika Jin terpengaruh oleh kata-kata Joshua, dia akan bereaksi terlambat. Untungnya, Jin mendapatkan kembali ketenangannya sebelum pertarungan dimulai dan mampu menghindari serangan Joshua tanpa banyak kesulitan. Dan dia melakukan serangan balik juga. Bilah perak seran menyerempet pipi Jin. Itu adalah hasil dari Jin yang melampaui menghindari pedang dan mengisi tubuhnya untuk menyerang. Joshua sama sekali tidak mengharapkan tanggapan ini. Dia berpikir bahwa Jin jelas akan menghindari serangannya dan mencoba untuk mendapatkan jarak di antara mereka terlebih dahulu. Semua karena dia pikir perbedaan dalam keterampilan mereka akan memberinya keuntungan itu. Gerakan pertama pedang bayangan, pemotongan jiwa. Jin melepaskan Shadow Blade segera setelah berada dalam jangkauannya. Ngomong-ngomong, dia tahu semua kekuatanku, jadi tidak akan mengejutkan apakah aku menyembunyikannya atau tidak. Hal yang sama berlaku untuk Photon Cannon atau Tes. Satu-satunya senjata yang bisa membuatnya lengah adalah Sigmund, tetapi dia telah menghabiskan hampir semua energi petirnya dalam pertempuran sebelumnya melawan Yulian. Beradamante menyerang dengan pukulan tajam dan gelap. Yang mengejutkan Jin, Joshua memblokirnya dengan tebasan horizontal dan membelokkan tebasan jiwa. Nyatanya, dia melakukannya sambil mencabut pedangnya dari tusukan awal, menambahkan gerakan dalam prosesnya. Pedang Joshua hanya bergerak selebar 2 jari ke samping. Retakan! Tapi pedang itu menciptakan gelombang kejut yang tidak mungkin berasal dari gerakan sekecil itu. Jin menggertakkan giginya dan memantapkan posisinya. Rankandel bintang 9 benar-benar berbeda dari level bintang 9 klan lain. Sama seperti Jin yang diberkati dengan tubuh Rankandel, hal yang sama berlaku untuk Joshua. Jadi, ini pedang bayangan? Lumayan. Dia tidak punya waktu untuk menanggapi. Seorang pembawa bendera cadangan memang pantas disebut, ya. Meski lelah karena pertarungannya melawan Yulian, satu serangan saja sudah cukup bagi Jin untuk merasakan perbedaan skill antara dirinya dan Joshua.
Joshua selalu dibayangi oleh monstrositas lunaran kandel, tapi dia juga pembawa bendera cadangan tingkat atas. Apakah kamu memiliki kesan bahwa aku menggunakan trik dan menggunakan orang-orang di sekitarku karena aku tidak memiliki keterampilan yang diperlukan? Bahwa aku tidak bisa menjadi seorang master yang tangguh seperti saudari kita? Cing. Memukul. KRGGGT. Cahaya dan kegelapan bentrok setiap kali pedang mereka bertemu. Tidak sama sekali. Jika aku mau, aku selalu bisa melampaui kakak perempuan kita. Tapi, adik laki-laki, apakah kamu tahu hal-hal yang mengintai di dunia atas, dunia yang belum kamu alami? Joshua tiba-tiba mendorong Jin ke samping dan menunjuk ke langit. Menurutmu mengapa Rankandels tidak pernah mencoba melampaui Ziples, terlepas dari ayah kita? Menurutmu mengapa ayah tidak pernah meninggalkanku meskipun dia kecewa? Mengesampingkan ketidakpuasannya sendiri, itu karena dia tahu bahwa akulah yang paling terlindungi dari kita, musuh, di antara semua saudara kita di Taman Pedang. Jin tetap diam dan memilih mengatur nafasnya. Keadaan tubuhku jauh lebih buruk dari yang kukira. Joshua akan menjadi saingan berat bagi Jin pada hari tertentu. Dengan tingkat kelelahannya saat ini dari pertempuran yang dia lakukan sepanjang malam, seharusnya mustahil untuk melawannya sejak awal. Shuri mencicit dan berdiri di samping Jin. Dia menyadari bahwa pemiliknya tidak bisa menang melawan musuh ini. Kemudian pandangan Joshua tertuju pada Murakan yang terbaring tak sadarkan diri. Baiklah, Shuri. Lindungi Murakan, Jin dengan lembut memindahkan Shuri ke samping. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyandera naga hitam yang tak berdaya itu ketika aku hanya menghadapimu? Berdasarkan apa yang kulihat darimu sejauh ini, pasti. Tenang. Aku tidak akan membunuh naga hitam itu sampai pertempuran ini selesai. Hal yang sama berlaku untuk monstermu. Benar-benar menunjukkan belas kasihan yang tidak pantas. Tahukah kamu bahwa kebanyakan orang yang percaya bahwa mereka memiliki keuntungan atasku menemui akhir yang tragis? Kamu harus mengingatnya, Joshua. Ah, sekarang aku mengerti. Jin, kamu pasti berpikir bahwa aku tidak mampu membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengambil kontrakmu untuk diriku sendiri. Itu pasti alasan kekasaranmu yang mengerikan. Jin mendengar Joshua menyebutkan mengambil kontrak dengan kata-katanya sendiri. Dia tahu. Joshua tahu cara untuk mentransfer kontrak, seperti halnya Zippley dan Kinslow. Tapi tidak seperti kedua faksi itu, sepertinya dia belum memiliki sarana yang aman untuk melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan menemukan Jin dan mengambil kontraknya, berapapun biayanya. Aku mengucapkan selamat padamu karena menyimpulkannya. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak akan bisa menggunakan pedang lagi, dan sebagai seorang Rankandel, itu akan menjadi takdir yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Joshua bermaksud untuk memotong anggota tubuh Jin dan menahannya, menunggu kesempatan untuk mendapatkan kontrak solderet. Jin menggertakkan giginya. Apakah kamu melihat situasimu sekarang? Jika kamu mulai mengemis, aku berjanji kamu tidak akan terlalu menderita karenanya. Jika tidak, kamu bisa mencoba melarikan diri. Menurutku itu adalah harapan terbaikmu. Kamu berbicara omong kosong. Ya, kamu benar, Joshua Rankandel. Kurasa kamu tidak bisa membunuhku. Jin berbicara sambil mengumpulkan energi bayangannya sekali lagi. Lalu dia perlahan mengangkat pedangnya ke arah langit. Meskipun aku tidak bermaksud agar kamu membuatku tetap hidup demi kontrakku. Kamu tahu, aku sedang menunggu kedatangan beberapa pasukan persahabatan. Haha, aku telah memberlakukan pembatasan pergerakan di sekitar pulau. Itu berarti bahkan naga pun tidak bisa mencapai kepulauan Bluebird sekarang. Sayang sekali. Jin tersenyum. Leluconnya ada padamu. Aku tidak mengharapkan naga. Gerakan spesial Shadow Blade, Call of Dark Light. Inilah alasan mengapa Jin mengayunkan Bradamante ke udara.
Joshua tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi apa yang dilakukan Jin itu berbahaya. Instingnya mengatakan demikian. Mata Joshua menunjukkan petunjuk niat membunuh pertamanya, dan aura yang mengelilingi seran perak menyala. Cukup dengan trikmu. Aura padat dari pedang perak seran menyelimuti Jin. Gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam rentang waktu singkat itu. Itu cukup untuk menutupi semua energi bayangan yang tersebar di udara. Tapi itu sudah terlambat. Kupikir aku sudah memberitahumu. Kamu seharusnya membunuhku saat itu. Dengan kata lain, aku mengatakan kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua. Joshua tidak bisa menusuk apapun. Gelombang pedangnya jatuh ke energi bayangan seperti batu yang jatuh dari tebing. Segera, dia mengirimkan gelombang lain dengan efek yang sama. Dalam 2 detik, puluhan gelombang dari Ksatria Bintang 9 diserap oleh energi bayangan. Joshua tidak berani mendekatinya. Meskipun dia memiliki pengetahuan tentang pedang bayangan, dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Joshua hanya bisa menggenggam pegangan seran sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu telah menipuku dengan baik kali ini, adikku. Ya, aku mungkin terlalu lengah. Kekuatan yang terungkap di mana Jin mengayunkan energi bayangannya dan menelan gelombang pedang Joshua memiliki tujuan tertentu. Itu adalah portal. Portal yang membuka pintu ke Dark Light, nama lain dari Lavrarosa. Bukan ketidakmampuan Jin mengendalikan amarahnya yang membuatnya melawan Joshua sendirian. Dia bentrok pedang dengan Joshua untuk mengukur perbedaan keterampilan mereka. Seperti yang saya duga, dia telah bersiap untuk mencuri kontrak dari saya. Dan keterampilannya lebih baik dari yang saya harapkan. Jin tidak pernah berpikir dia lemah. Tentu, dia pikir dia tidak layak menjadi penerus kepala keluarga, tapi itu terbukti salah. Jika bukan karena Luna, orang tidak akan mempertanyakan kemampuannya. Energi bayangan mulai menyebar. Pintu Lavrarosa terbuka. Karena Sister Van tidak bisa dipanggil, aku harus menunggu salah satu Battle King. Dia belum bisa bersantai dulu. Jurus khusus Shadow Blade, Call of Dark Light, tidak memberi Jin pilihan anggota Lavrarosa mana yang akan membantunya. Jika dia memanggil prajurit biasa alih-alih raja pertempuran, dia harus menunda rencananya untuk membunuh Joshua untuk lain waktu. Sudah lama sekali, Kakak Jin. Suara yang akrab. Senyum muncul di wajah Jin. Hari ini, dia tidak akan kehilangan muka. Saya minta maaf telah memanggil kamu, Brother Garmon. Garmon, Battle King ke-8, Battle King pertama yang menginstruksikan Jin di Lavrarosa. Untungnya, dialah yang datang melalui pintu. Joshua terkejut ketika Garmon muncul. Sebuah pemanggilan? Sial, bagaimana dia bisa memprediksi ini? Fakta bahwa dia telah memanggil seseorang dengan pedangnya sendiri cukup mengejutkan, tetapi sebagian besar keterkejutan datang dari makhluk misterius bernama Garmon. Dia bisa merasakannya dengan jelas bahkan sebelum mereka bertukar pukulan dengan pedang mereka. Dia sangat kuat sehingga aku harus memberikan segalanya. Seharusnya aku menyelesaikan ini sebelum Jin dapat memulai pemanggilan. Menyesali keputusannya tidak berguna sekarang. Dia sudah benar-benar ditipu oleh Jin. Jika kamu menyesal, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menceritakan semua yang terjadi hari ini saat kita bertemu lagi, Kakak Jin. Jadi, apa yang harus aku lakukan di sini? Bunuh dia. Sepertinya ini adalah orang yang mengutukmu. Apakah kamu yakin itu sudah cukup? Bukankah kamu lebih memilih untuk membuatnya tetap hidup sehingga kamu dapat mengajukan pertanyaan kepadanya? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, semua pengakuannya hanya akan mengungkapkan kecemburuan yang menyedihkan dan menyedihkan. Garmon mengepalkan tinjunya dengan Jin. Kemudian dia menghancurkan Joshua dengan tatapannya yang dalam dan berat. Aku adalah Raja Pertempuran ke-8, Garmon, dari ras legenda yang perkasa.
Aku datang ke sini atas nama panggilan kakakku, dan tugasku adalah memusnahkan musuh kakakku. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, kamu boleh mengucapkannya sekarang. Suaranya sama hikmatnya dengan Algojo. Itu menunjukkan kekuatan ras yang pernah menguasai seluruh dunia. Suara itu sendiri menciptakan gelombang yang dengan lembut mendorong tanah pulau itu. Joshua merasa terintimidasi sebentar oleh kekuatan itu dan hanya bisa berpegangan erat pada Shran. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Jadi, kamu adalah hantu ras yang gagal dan punah 5.000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu tipuan apa yang dimainkan adik laki-lakiku, tapi berhenti bicara dan cabut pedangmu. Aku akan menikahmu dan menghukummu, abang saya. Kemudian Garmund tertawa terbahak-bahak. Kamu berpura-pura menjadi seorang pejuang, tetapi sebenarnya tidak. Dan kamu berpura-pura menjadi saudaranya, tapi kamu juga bukan. Berkedip. Cahaya biru melonjak dari tangan Garmund. Jin hampir tidak bisa melihat bagaimana dia menghunus pedangnya. Pada saat yang sama, petir bercabang turun ke arah kepala Joshua. Petir itu lebih terang dan lebih tajam daripada yang dibuat Yulian menjadi hujan dalam manifestasinya. Dan Garmund telah melepaskan petir seperti itu sambil menghunus pedangnya tanpa gerakan atau waktu sebelumnya untuk mengumpulkan energi. Anehnya, Joshua mengembalikan petir dengan presisi. Dia mengangkat pedang peraknya untuk memotong petir itu menjadi dua dan bahkan mengatur keajaiban serangan balik dengan gelombang pedang. Garmund tidak repot-repot menghindari gelombang yang menerjang ke arahnya. Dia tetap tidak bergerak, seperti pohon raksasa melawan angin. Namun, gelombang pedang gagal menembus tubuh Garmund. Joshua gemetar karena sensasi dingin yang menyelimuti dirinya. Bukan fakta bahwa gelombang pedangnya dengan mudah diblokir yang membuatnya panik. Di Garmund, Joshua bisa melihat sosok Luna. Monster yang sama yang dia tidak pernah bisa meninggalkan bekas luka, meski telah bertarung dengan pedang berkali-kali sejak masa kecil mereka. Gelombang pedang berikutnya yang dikirim Joshua agak kurang tepat, terutama karena perasaan inferioritasnya yang diperbarui. Garmund tidak pernah mengenal Luna. Tapi dia sepertinya melihat melalui pikiran Joshua karena senyum muncul di wajahnya. Apakah kamu mengerti? Sudah kubilang. Kamu bukan seorang pejuang. Kamu cukup mengesankan untuk manusia, tetapi fakta bahwa keterampilanmu dicapai dalam kondisi aman tidak dapat disembunyikan. Terus bicara, hantu. Kamu tidak akan melindungi Jin. Pedang Garmund berkelap-kelip dengan petir. Jantungnya yang bercahaya berdenyut dan menutupi area petir sekali lagi. Joshua mengangkat auranya sebagai tanggapan. Aura yang memanjang dari Shran bereaksi terhadap petir dan membentuk semacam penghalang. Karena karakteristik ruang pulau yang terbatas, pertempuran tanpa henti antara Ksatria Bintang 9 dan Raja Pertempuran hanya bisa menyebabkan kematian bersama dengan ledakan. Oleh karena itu, mereka menggunakan aura dan kilat untuk menciptakan ruang yang tangguh di mana mereka dapat melepaskan semua kekuatan mereka sesuka hati. Mereka telah menciptakan semacam arena buatan. Jin tidak pernah memikirkan hal-hal itu karena auranya tidak sekuat mereka. Pertempuran antara keduanya berada di luar tingkat pemahaman Jin. Dalam kebanyakan kasus, Jin akan memilih untuk menganalisis pertarungan untuk mempelajarinya. Tapi hari ini, dia ingin menikmati momen itu daripada menganalisisnya, karena musuh bebuyutannya akhirnya akan menemui ajalnya yang menyedihkan. Tapi aku tidak mengerti, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Kenapa dia datang ke sini sendirian, tanpa seorang pun penjaga di sisinya? Dia pasti tahu bahwa pertempuran besar sedang terjadi ketika dia memulai jalan ini. Jin tidak bisa memahaminya. Joshua tidak akan kesulitan membawa beberapa ksatria eksekusi bersamanya jika dia tidak bisa merekrut ksatria hitam. Sejak Jin bertemu Joshua, dia telah memikirkan betapa anehnya Joshua sendirian.
Bagaimanapun juga, hari ini dia meninggal. Jika dia telah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi kematiannya sendiri, aku selalu dapat menemukan mereka satu persatu dan menghancurkan mereka semua. Mulai hari ini, nama Joshua akan segera dilupakan dari Taman Pedang. Meski Garmund belum sepenuhnya menguasainya, pertarungan ada di pihaknya sejak awal. Meskipun pertempuran tampak berimbang dari kejauhan, satu kesalahan saja bisa membuat Joshua kehilangan nyawanya. Sementara itu, Garmund membuat Joshua gelisah seperti ketapel yang meremas kehidupan dari kastil. Serangannya begitu sempurna bahkan Jin merasa seperti tercekik hanya dengan menontonnya. Seran mengeluarkan jeritan pedih karena terseret oleh gerakan despotisme. Meskipun seran perak tidak sebagus Dark Sword Kainer, itu masih merupakan pedang legendaris dengan caranya sendiri. Tapi sebelum mereka bisa bertukar bahkan 300 jurus, sebuah celah terbentuk di pedang seran. Itu sudah cukup untuk melawan Jin. Namun, memiliki senjata yang bagus sangat penting untuk melawan seseorang dengan kemampuan yang sama atau lebih tinggi. Senjata Garmund tidak dikenal umat manusia, tetapi itu adalah salah satu mahakarya pandai besi legendaris dan raja pertempuran kelima, Boras, sama seperti semua senjata lain yang digunakan oleh raja pertempuran. Garmund memiliki keunggulan baik dari segi kemampuan maupun senjatanya. Kekalahan Joshua sudah diputuskan saat Garmund memasuki pertempuran. Joshua akan menyesal tidak membawa Kainer bersamanya, bahkan saat kematiannya. Tentu saja, itu belum berakhir. Mata Joshua bergetar saat dia buru-buru menarik pedangnya dan melompat mundur. Garmund hendak mendorongnya dan mengakhiri pertarungan ketika dia tiba-tiba berhenti dan menarik napas. Alasan dia menghentikan serangannya adalah karena instingnya memberitahunya bahwa itu berbahaya untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini. Jin berpikiran sama dengan Garmund. Gerakan terakhir keluarga Rankandel. Hal itu membuat keduanya tegang. Itu harus menjadi hal terakhir yang dimiliki Joshua. Itu wajar saja, mengingat pedangnya akan patah, dan musuhnya terlalu kuat. Joshua harus melampaui batasnya dan mencoba memberikan pukulan kritis. Tapi itu sudah terlambat. Jika saya adalah dia, saya akan menggunakan gerakan terakhir segera setelah saya menyadari bahwa saya didorong mundur. Jin belum mempelajari gerakan terakhir keluarga Rankandel karena dia masih pembawa bendera cadangan, tetapi dia tahu kekuatan mereka yang luar biasa. Jika dia menggunakan jurus terakhir sebelum pedangnya hancur, dia mungkin telah menciptakan semacam gangguan dalam pertarungan. Joshua pasti tahu itu juga. Tapi kenapa? Apakah karena dia berpikir tidak ada harapan jika dia gagal? Aura Joshua, yang menghalangi petir di sekitarnya, mulai berkumpul di seran sementara Jin tenggelam dalam pikirannya. Auramu benar-benar mengesankan. Sayangnya itu harus menjadi milikmu, komentar Garmund seolah tidak mengancam sama sekali. Tapi mata Jin membelalak saat melihat pedang seran melebar dengan cepat. Kenapa yang itu, dari semua jurusnya? Tidak mungkin. Apakah dia memutuskan bahwa dia tetap akan mati? Langkah terakhir Joshua adalah langkah terakhir ketujuh dari Rankandel, Volcano. Brother Garmund, kamu harus pergi. Langkah itu adalah, jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu sekarang, saudaraku? Aku baik-baik saja, jadi pergilah dari sini. Pergilah sejauh mungkin. Volcano adalah satu-satunya gerakan di keluarga Rankandel yang menyebabkan seseorang meledakkan dirinya sendiri. Bukan kekuatan Volcano yang mengejutkan Jin. Itu adalah fakta bahwa Joshua memilih untuk runtuh bersamanya. Dari apa yang dia ketahui tentang Joshua sejauh ini, dia jelas bukan orang yang memilih bunuh diri. Bilas seran yang luas sebelum meledak. Garmund menaikkan energi petirnya secara maksimal untuk membentuk penghalang pelindung, dan Shuri mengangkat Yulian dengan mulutnya. Jin menggendong Urakan di punggungnya dan naik ke Shuri. Bajingan itu sedang merencanakan sesuatu.
Pikiran itu terlintas di benak Jin. Tapi untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Garmund.